Bahkan dalam sebuah hadis, ya, dikatakan kalau seandainya seseorang itu terzalimi di dunia, kemudian dia tidak membalasnya, maka dia akan mengambil haknya sempurna pada hari kiamat nanti. Kalau dia sempat membalas, maka Allah akan melihat kadar balasan dia. Apakah kadar balasan dia itu sesuai dengan serangan yang datang kepada dia? Kalau misalnya balance, berimbang, maka selesai, impas. Yang menzalimi tidak akan dituntut, yang juga terzalimi tidak akan dituntut karena sudah membalas di dunia. Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang yang disakiti ini di dunia membalas lebih besar daripada serangan yang sampai kepadanya, misal si B mencaci, menggunjing si A, lalu si A membalas dengan membunuh si B, kan membunuh lebih besar daripada menggunjing. Maka pada hari kiamat, dia justru yang akan dituntut oleh Allah karena hukuman yang diberikan kepada orang yang menyakiti dia, itu lebih besar. Coba Anda bayangkan. Artinya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau ada seseorang menyakiti Anda, justru itu aset amal jariah Anda. Mungkin dari situ Anda akan menambah derajat yang tinggi di surga. Ini judul babnya. Bab yang mulia. Bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian dalil-dalil yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dimulai dari surah Al-A'raf ayat 199 beliau angkat, yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Ini sesuai dengan judul ya. Artinya, jadilah pemaaf wahai Muhammad dan suruh umatmu juga. Dan suruhlah orang mengerjakan yang baik atau ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ini 3 pesan ilahi dalam ayat ini. Surah Al-A'raf 199. Perhatikan pesan Allah, khudil afwa. Jadilah selalu pemaaf. Tenangkan diri Anda. Anggap itu angin lalu. Memaafkan antara kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin kita seperti itu. Kita kan awet muda. Kita akan jauh dari penyakit-penyakit kronis. Kita dapat pahala. Dan juga kita bisa meraih hati orang-orang justru yang menyakiti kita. Mungkin dia menjadi penyebab hidayahnya. Disuruh dalam ayat ini, atau Allah SWT menyuruh Nabi-Nya Muhammad SAW, dan sekaligus untuk orang-orang beriman. Khudil afu. Jadilah pemaaf itu. Pesan yang kedua. Wa'mur bil 'urfi. Perintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Ingatkan baik-baik. Yang kamu lakukan ini salah loh. Jangan. Allah marah. Allah larang. Islam melarang. Nanti akhirnya orang-orang akan menjauh dari kamu. Walaupun dia emosional. Kita dengan tenang. Wa'mur bil 'urf. Perintahkan kebaikan-kebaikan. Kalau orang berbuat jahat sama kita, motivasi dia untuk sadar. Yang ketiga pesannya, wa'arid 'anil jahilin. Jauhi orang-orang yang bodoh, berpaling saja. Kalau sudah dinasihatin, kita nggak balas, tetap aja dia sibuk mencari kesalahan kita. Udah arid, tinggalkan saja. Tak usah tanggapin. Ada orang di zaman masa kita sekarang, subhanallah, sibuk. Dia diserang di media, dia balas juga di media. Akhirnya, dua-duanya buruk. Coba Anda ambil resep sederhana. Jangan ditanggapin. Tak usah ditanggapin. Anda punya akun media, Anda tinggal berikan gambaran kalau Anda tidak seperti itu. Selesai. Kalau Anda pun benar apa yang mereka ucapkan, kesempatan itu teguran. Anda jadikan bahan untuk Anda taubat kepada Allah SWT. Anda perbaiki, taubat kepada Allah, selesai. Kata Nabi SAW, at-taubatu jubbu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan semua kesalahan yang lalu, termasuk bekas-bekasnya. Artinya, Allah Azza wa Jalla akan, ya, dengan kita taubat, akan memperbaiki keadaan itu. Walaupun tadinya kita salah. Jadi sederhana.